Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Skovarasi dengan NIM 2210953045 dari kelas B Mikroprosesor dan Mikrocontroller. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian Smart Toilet Room. Rangkaian ini adalah otomasi toilet yang menggunakan berbagai sensor untuk mengontrol fungsi seperti lampu, flash, kloset, kipas, dan lainnya secara otomatis untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan. Baiklah, kita di sini menggunakan uh, beberapa komponen logika pusat seperti memori dan decoder memori. Ini berfungsi sebagai otak atau mereka menerima input dari berbagai sensor, mengolahnya sesuai dengan program logika yang tertanam, lalu memutuskan output mana yang harus diaktifkan. Contohnya adalah menerjemahkan data dari sensor suhu ke layar atau menjalankan urutan logika yang kompleks. Selanjutnya, ini ada latch buffer. Ini berfungsi untuk menyimpan status sinyal sementara. Dan ini penting agar sistem tidak bingung oleh sinyal sensor yang berubah-ubah dengan cepat. Di sini ada reset yang berfungsi untuk mengatur ulang semua logika rangkaian ke kondisi awal jika terjadi error atau macet. Dan di sini ada ADC, analog to digital converter, yang berguna untuk mengubah data analog ke digital. Dikarenakan tidak semua sensor dapat memproses analog dengan data analog. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada sensor LDR, di mana sensor ini akan mengukur intensitas cahaya. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor dan sebuah resistor tetap dipasang dalam sebuah rangkaian yang disebut pembagi tegangan atau voltage divider. Saat ruangan terang, resistansi LDR sangat rendah. Akibatnya, tegangan pada titik output rangkaian ini juga rendah. Saat ruangan menjadi gelap, resistansi LDR meningkat drastis. Ini menyebabkan tegangan pada titik output rangkaian ikut meningkat. Selanjutnya, setelah itu dia akan melakukan proses kompresi atau pembandingan. Tegangan output dari LDR ini diumpankan ke sebuah komponen pembanding, bisa berupa IC atau komparator, atau langsung ke basis transistor. Komponen ini akan membandingkan tegangan dari LDR dengan tegangan referensi yang sudah diatur sebelumnya. Selanjutnya dia akan memicu saklar elektronik jika tegangan dari LDR melebihi ambang batas atau artinya ruangan sudah cukup gelap, pembanding akan mengeluarkan sinyal high atau logika 1. Sinyal high ini akan memicu transistor untuk masuk ke kondisi on, yang artinya transistor kini bisa mengalirkan arus listrik yang lebih besar. Setelah itu dia akan aktivasi relay dan menyalakan lampu. Arus listrik dari transistor akan mengalir ke kumparan atau coil pada relay. Kumparan yang dialiri listrik akan menjadi magnet dan menarik dua saklar di dalam relay. Saklar ini akan menutup sirkuit listrik tegangan 220 volt, sehingga lampu ruangan menyala. Proses sebaliknya terjadi saat ruangan kembali terang, tegangan LDR turun, transistor off, dan relay memutus aliran listrik ke lampu. Selanjutnya, di sini ada sensor jarak. Di sini dia akan mendeteksi jarak untuk otomasi tanpa sentuhan. Yang pertama itu dia akan memancarkan gelombang suara. Rangkaian kontrol mengirimkan sinyal pemicu atau trigger pada pin trig pada sensor ini. Sensor kemudian mengubah sinyal listrik ini menjadi semburan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik yang tidak terdengar oleh manusia.
Selanjutnya, dia akan melakukan penerimaan gema atau echo. Gelombang suara ini bergerak lurus ke depan jika mengenai objek, seperti orang yang mendekat atau tangan. Gelombang akan memantul kembali ke sensor sebagai gema atau echo. Selanjutnya setelah itu dia akan melakukan pengukuran waktu tempuh. Untuk pin echo itu dia akan mengeluarkan sinyal high atau logika 1 selama waktu yang dibutuhkan. Gelombang untuk pergi dan kembali. Rangkaian logika atau microcontroller akan mengukur dengan dengan presisi berapa lama durasi sinyal high ini. Selanjutnya dia akan mengkalkulasikan jarak dan pengambilan keputusan. Hasil perhitungan dari jarak ini kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas yang sudah diatur. Selanjutnya, dia apabila kloset jaraknya kurang dari 50 meter, 50 meter, 50 cm, maka rangkaian mengirimkan sinyal ke servomotor untuk berputar 90 derajat dan mengangkat tutup kloset. Jika untuk hand dryer, bila dia kurang dari 10 cm, rangkaian mengaktifkan relay dan menyalakan elemen pemanas dan motor kipas selama periode waktu tertentu, misalnya 30 detik. Selanjutnya di sini ada sensor gas. Di sini menggunakan MQ2 dan MQ1, itu sensor gas dan suhu. Untuk sensor gas ini, dia akan terdapat elemen pemanas kecil yang membuat material sensor di dalamnya sensitif terhadap partikel gas penyebab bau. Perubahan resistansi saat partikel gas menempel pada material sensor. Pada material sensor, nilai resistansinya akan menurun. Perubahan tegangan karena sensor, perubahan tegangan karena sensor ini terhubung dalam rangkaian pembagi tegangan. Penurunan resistansinya akan menyebabkan tegangan outputnya meningkat. Lalu dia akan mengaktifasi kipas, mengaktifkan delay untuk menyalakan kipas penyedot bau atau exhaust fan atau purifier udara. Hingga kipas akan mati jika kualitas udara membaik dan tegangan sensor kembali normal. Selanjutnya, untuk sensor suhu, rangkaian logika secara periodik mengirimkan sinyal permintaan ke sensor DHT. Lalu dia akan melakukan pengukuran dan konversi. Sensor DHT mengukur suhu menggunakan termistor internal lalu mengubah hasil pengukuran menjadi data digital sepanjang 40 bit. Lalu dia akan melakukan pengiriman data. Data digital ini dikirimkan kembali ke rangkaian logika. Pemrosesan rangkaian logika memproses data ini. Sebagian dikirim ke IC decoder. Dari sini dikirim ke IC decoder untuk ditampilkan di layar digital. Sebagian lagi dibandingkan dengan suhu acuan. Lalu dia akan mengaktifasi kipas jika suhu terukur lebih tinggi dari suhu acuan. Rangkaian akan menyalakan kipas angin untuk menyejukkan ruangan. Selanjutnya itu ada sensor sentuh dan infrared. Ini sensor sentuh dan sensor infrared. Ini sensor infrared.
Ini sensor sentuh. Baiklah, selanjutnya itu sensor infrared dan sensor touch atau sensor sentuh. Sini. Untuk sensor sentuh itu uh, akan mendeteksi sentuhan secara konstan mengukur nilai kapasitansi pada permukaannya. Saat jari manusia menyentuh, nilai kapasitansi ini berubah. Lalu ada sinyal pemicunya atau dia akan mendeteksi sensornya akan mendeteksi perubahan ini dan mengeluarkan sinyal high sesaat. Lalu penyimpanan sinyal ini uh, atau latch, dia akan menyimpan di latch di sini. Sinyal sesaat ini ditangkap oleh IC, latch atau buffer atau timer. Komponen ini akan mengunci sinyal tersebut dan menahannya tetap high selama beberapa detik. Misalnya 5 detik, bahkan setelah jari dilepaskan. Ini penting agar proses flash berjalan tuntas. Selanjutnya itu dia akan melakukan aktivasi katup air. Ini Dia akan melakukan aktivasi katup air. Sinyal yang ditahan ini mengaktifkan transistor atau relay yang mengalirkan listrik ke solenoid valve. Katup solenoid akan terbuka, mengalirkan air untuk membilas toilet setelah waktu latch habis. Katup akan menutup kembali. Ini di sini simpan di sini. Nih, dia akan aktif ketika ada sentuhan. Selanjutnya itu ada sensor infrared. Ini peer. Nah, pertama pada kondisi normal IR emitter atau LED inframerah memancarkan seberkas sinar inframerah yang tidak terlihat. Gulungan kertas toilet menghalangi sinar ini sehingga tidak sampai ke IR detektor. Rangkaian mendeteksi ini sebagai kondisi aman. Ketika kondisi kertas habis, saat kertas habis tak ada lagi penghalang. Sinar inframerah dari emitter kini langsung mengenai detektor. Eh, Lalu ada perubahan sinyal saat detektor menerima sinar inframerah. Output sinyal listriknya berubah. Lalu akan memicu memicu alarm. Sehingga rangkaian logika mendeteksi perubahan sinyal ini dan mengartikannya sebagai batas habis. Rangkaian kemudian mengaktifkan buzzer atau sirene untuk mengeluarkan bunyi peringatan. Nah, selanjutnya itu ada water flow sensor. Water flow sensor. Pertama dia ketika kondisi air kurang, saat level air berada di bawah prop level rendah atau low, tidak ada koneksi listrik antara prop umum di dasar dan prop L. Rangkaian logika mendeteksi sirkuit yang terbuka ini. Lalu dia akan menyalakan pompa mendeteksi sirkuit terbuka. Logika akan mengaktifkan relay untuk menyalakan pompanya, mendeteksi pompa air dan tangki pun akan mulai terisi. Lalu ketika kondisi air cukup, air akan terus naik saat air menyentuh prop L, sirkuit antara C dan L terhubung. Namun logika dirancang untuk mengabaikan sinyal ini dan tetap menyalakan pompa. Maka selanjutnya ketika kondisi air penuh, pompa akan terus bekerja hingga air naik dan menyentuh prop level tinggi atau high. Saat air menyentuh prop H, sirkuit antara C dan H terhubung. Lalu langkah
Selanjutnya itu dia akan mematikan pompa. Rangkaian logika atau biasanya menggunakan IC flip-flop atau latch mendeteksi sinyal dari probe H ini sebagai perintah stop. Logika kemudian mematikan relay dan pompa air berhenti, maka tidak akan menyala lagi sampai level air turun kembali di bawah probe L atau low. Mekanisme ini mencegah pompa hidup mati terus-menerus. Ini juga water. Di sini juga ada water flow sensor yang mengukur aliran dan penggunaan air diletakkan di aliran toilet. Apabila dia high, maka dia akan aktif. Begitu juga di sini ada sensor cahaya yang mengukur tingkat cahaya di dalam toilet dan diletakkan di lampu toilet. Ini LDR. Lalu ada sensor tekanan yang mendeteksi tekanan tertentu pada dudukan toilet. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.